selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Sehat? Semangat? Sukacita? Bertemu lagi dengan Kak Ilona di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 25 Oktober 2020. Adik-adik, hari ini Kak Ilona nggak sendiri. Kak Ilona ditemani oleh Kak Kris yang akan mengiringi kita untuk bernyanyi sepanjang ibadah hari ini. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kak Ilona mau ngajak kita untuk saat teduh dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, sungguh bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah walaupun masih secara online ya adik-adik. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama bersukacita dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Dengan bangkit berdiri ya adik-adik. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang Kak Ilona mau ajak kita untuk membuka ibadah kita dengan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang sertai kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kami dapat memuji nama Tuhan dengan sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, Kak Ilona mau ajak kita untuk nyanyi satu lagu lagi ya, biar lebih semangat, biar nggak ngantuk. Mari kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci dengan gerakan ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Sepertinya semuanya sudah siap ya. Tapi Kak Ilona mau ajak adik-adik untuk menyiapkan dulu Alkitabnya. Kemudian duduk yang rapi adik-adik. Dengarkan kakaknya bercerita dengan sungguh-sungguh. Oke? Oke adik-adik, silakan kakak-kakak. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Gracia di hari Minggu ini. Semoga kabar adik-adik beserta dengan mama, papa, oma, opa, kakak maupun adik-adik di rumah semuanya sehat dan penuh sukacita pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau menyiapkan Alkitab kita dulu ya adik-adik. Ini Alkitab kakak. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitab adik-adik di rumah ya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1-7. Iya, betul. Kitab Ibrani terletak
di perjanjian baru. Di perjanjian baru ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa mencari kitab Ibrani, biasanya disingkat dengan tulisan huruf I, B, dan R. I, B, dan R itu adalah singkatan dari kitab Ibrani. Nah, adik-adik boleh minta tolong mama dan papa ataupun oma opa di rumah ataupun keluarga siapapun di rumah untuk membantu adik-adik dalam mencari kitab Ibrani. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 ya adik-adik. Nanti kalau udah ketemu boleh ditandain dengan petanda warna biru maupun warna merah ya adik-adik supaya tidak hilang. Kalau sudah ketemu adik-adik, adik-adik boleh taruh Alkitabnya di atas meja. Tapi kalau belum ketemu, kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, kalau udah ketemu semua Alkitabnya, jangan ditutup ya, dalam keadaan tetap terbuka dan boleh diletakkan di atas meja. Kita mau masuk di dalam doa ya adik-adik. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas hari Minggu ini, di mana kami semua Tuhan, anak-anak-Mu dapat berkumpul kembali Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami dan mengajar kami Tuhan agar bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati juga Tuhan kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi Alkitabnya belum ditutup kan, masih dalam keadaan terbuka. Atau ada juga pembatasnya yang bisa kalian buka. Seperti ini ada pembatasnya dan bisa langsung terbuka. Adik-adik, sambil dalam keadaan Alkitab terbuka, kita mau bangkit berdiri dan kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri. Nah adik-adik, kakak udah berdiri nih, adik-adik udah berdiri belum? Yuk kita berdiri bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Kakak akan membacakan dan adik-adik di rumah bisa ikut turut membaca dan sambil mendengarkan kakak membaca. Kakak bacain ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yang diberikan judul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Adik-adik boleh duduk kembali ya.
Tadi pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1-7. Kakak kasih satu kisi-kisi buat adik-adik tentang firman Tuhan pada hari ini. Kisi-kisinya adalah ini merupakan kata yang sering disebut di dalam bacaan tadi. Satu kata yang terdiri dari 4 huruf dengan huruf depan I dan belakangnya N. Apakah itu? Ya, betul. Itu adalah iman. Apa itu iman ya adik-adik? Mungkin ada yang berpikir, Kak, iman itu nama kakak saya. Atau mungkin ada yang berpikir juga, Kak, bukan Kak, itu nama teman-teman saya di sekolah. Atau ada yang berpikir juga, bukan Kak, itu nama papa saya di rumah. Oh, banyak ya. Mungkin itu bisa nama kakak, bisa nama papa, opa, teman-teman di rumah maupun di sekolah. Tapi kira-kira apa sih adik-adik iman itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada adik-adik di rumah? Daripada adik-adik penasaran, mendingan kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Carol. Kak Carol, dipersilakan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semua udah siap dong pastinya. Nah, kalau udah siap, telinganya dibuka, mulutnya dikunci dulu. Nah, nanti kalau Kak Kero udah nanya, boleh dibuka lagi. Nah, tadi kita udah baca kitab kita yang terambil dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai ayat ke-7. Nah, sekarang kakak mau nanya nih adik-adik, siapa yang tahu tokoh Alkitab yang bernama Nabi Nuh? Pasti kalian semua tahu dong. Nah, waktu itu Allah berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat suatu bahtera yang besar. Tapi adik-adik, di situ orang-orang yang ada di daerah itu menganggap kalau apa yang dilakukan Nuh itu adalah hal yang sia-sia adik-adik. Kenapa? Karena orang-orang lihat kok Nuh membangun sebuah bahtera di tempat yang tidak ada airnya. Tapi adik-adik, Nuh tetap mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nuh tetap mau membangun bahtera tersebut. Walaupun adik-adik, Nuh ini nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kemudian Allah berkata kepada Nuh supaya Nuh dan keluarganya serta hewan yang berpasangan masuk ke dalam bahtera tersebut. Lalu apa adik-adik? Datanglah air bah selama 40 hari lamanya. Setelah 40 hari lamanya adik-adik, air bah tersebut akhirnya surut. Nah, kemudian semua yang ada di permukaan bumi itu ternyata musnah kecuali keluargamu dan hewan-hewan yang berpasangan. Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Nuh tadi kita mau belajar bahwa Nabi Nuh percaya kepada Allah walaupun Nabi Nuh tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Nabi Nuh tetap mau melakukan firman Tuhan. Nah, Nabi Nuh juga percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan adalah rencana keselamatan. Itu semua adalah iman Nabi Nuh kepada Tuhan Allah. Nah, kita adik-adik sebagai anak Tuhan, kita pun harus beriman sama seperti Nuh. Kita mau wujudkan dalam perkataan maupun perbuatan untuk melakukan firman Allah. Nah, contohnya nih adik-adik, kita mau menghormati ayah dan ibu kita dengan kita membantu pekerjaan di rumah.
Contoh lainnya nih adik-adik, ketika kita mau rajin ikut ibadah pelayanan anak setiap minggu. Ayo, siapa yang masih jarang-jarang ibadah sekolah minggunya? Nggak boleh ya, kita harus tiap hari minggu ketemu, oke? Nah, contoh lainnya juga nih, kita mau berdoa. Kita juga mau mengandalkan setiap permasalahan yang kita hadapi di dalam doa. Nah, itu adalah wujud kita beriman kepada Tuhan Allah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas. Kita mau siapin kertas atau buku, boleh buku, boleh kertas. Adik-adik diminta untuk menulis tekad adik-adik dalam beriman kepada Allah, dalam perkataan maupun perbuatan. Nanti ditulis di kertas atau boleh di buku. Setelah sudah ditulis, boleh dihias. Kemudian adik-adik diminta membawa tekad adik-adik tersebut yang sudah dihias ke dalam doa adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik boleh foto hasilnya dan dikirimkan ke kakak layannya. Oh iya, kakak juga mau kasih satu ayat hafalan terambil dari Amsal 3 ayat 5. Oke, jangan lupa dihafalin ya. Oke, baik Kak Carol. Terima kasih ya Kak Carol. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Carol ya. Jadi kita bisa mengetahui apa arti iman itu. Yang tadi disebutkan, iman itu adalah kakak kita, atau iman itu adalah papa kita, atau opa kita, atau bahkan teman-teman kita. Betul, itu adalah orang-orang yang bernama iman. Dan kita bisa melihat orang-orang tersebut ya adik-adik. Tapi iman yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita itu tidak terlihat loh adik-adik. Karena iman itu terletak di dalam diri kita masing-masing, yaitu di dalam hati kita. Iman kita kepada Tuhan hanya bisa terwujud dengan dua hal adik-adik, yaitu melalui perkataan kita dan tindakan kita sehari-hari. Misalnya, selama seminggu ke depan, kita bertekad melalui perkataan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama kita, baik itu untuk keluarga kita, yaitu orang tua kita, maupun kepada teman-teman kita. Kita belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan hati mereka, atau kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Itu salah satu wujud dari iman loh adik-adik, iman kita kepada Tuhan. Ada lagi melalui tindakan kita, yaitu misalnya dengan kita rajin IMPA secara online. Tapi Kak, di hari Minggu tuh banyak loh Kak film ataupun kartun-kartun di televisi. Terus mungkin ada yang berpikir juga, iya Kak, di hari Minggu itu aku suka telat bangun, makanya aku nggak IMPA Kak. Soalnya aku tidurnya mungkin jam 11 malam. Mungkin ada juga yang tidur jam 3 pagi. Wah, kalian tidur luar biasa ya. Masih bergadangnya luar biasa. Kenapa? Sampai jam 3 pagi itu sangat merugikan kesehatan kita loh adik-adik, harus ingat itu. Tapi kita bisa mulai belajar untuk tidur lebih cepat agar kita bangun bisa lebih cepat dan kita bisa keimpah untuk beribadah secara bersama-sama loh adik-adik. Walaupun masih secara online, tapi kita bisa beribadah bersama keluarga kita, bersama mama papa kita, ataupun bersama kakak maupun adik kita ya adik-adik. Nah, ada juga lagi selain IMPA online, kita juga bisa secara tindakan kita melalui kita berdoa. Ada yang mungkin berdoanya hanya makan. Nah, nanti selama seminggu ke depan mungkin bisa belajar untuk berdoa ketika bangun pagi, ketika makan, maupun ketika sebelum tidur. Dan juga ketika mau belajar, kita juga bisa belajar untuk mewujudkan iman kita kepada Tuhan melalui berdoa. Ingat ya adik-adik, berdoa
ketika makan itu bukan hanya berdoa ketika makan nasi, berdoa ketika makan roti, makan mie, makan bihun, makan sereal, makan nasi, atau makanan apapun. Kita harus berdoa untuk mengucapkan kata syukur kepada Tuhan atas makanan tersebut. Bukan hanya ketika makan nasi ya adik-adik. Masih banyak yang berdoa hanya ketika makan nasi, tapi ketika makan sereal, makan roti, makan mie, itu masih belum berdoa. Kita bisa belajar bersama-sama untuk belajar untuk berdoa kepada Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan. Sama seperti tadi tokoh, yaitu Nuh. Nuh percaya sekali dan taat sekali kepada Tuhan, dan kita pun bisa juga seperti Nuh ya adik-adik. Kita bisa mengungkapkan iman kita melalui tindakan kita sehari-hari, melalui perkataan kita sehari-hari, baik untuk sesama, untuk keluarga kita, teman-teman kita, dan lingkungan kita, dan bahkan untuk diri kita sendiri dengan Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk ayat Alkitabnya, aktivitasnya dari kitab Amsal 3 ayatnya yang kelima ya adik-adik. Nanti bisa dibuat dan lalu kalau sudah selesai dapat dikirimkan kepada kakak layan sektor ataupun kepada kakak pengurus. Nanti bisa difoto, dan kalau sudah selesai bisa dipajang ataupun didoakan ya adik-adik, supaya perkataannya itu bisa menjadi iman kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita mau tutup dalam doa ya adik-adik. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, di mana kami Tuhan sudah mendengar firman-Mu pada hari ini mengenai iman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati iman kami masing-masing Tuhan Yesus, dalam perkataan kami maupun tindakan kami Tuhan. Ajaklah kami Tuhan untuk mengucapkan kata-kata yang baik Tuhan kepada sesama kami Tuhan, kepada orang tua kami, dan kepada pun kakak adik kami, dan juga kepada teman-teman kami Tuhan Yesus. Berarti juga tindakan kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk lebih rajin lagi Tuhan, impah dan berdoa kepadamu Tuhan, dan juga Tuhan untuk mendengarkan ajaran dan perintah-perintah dari orang tua kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk lebih. Terima kasih kakak-kakak untuk firmannya. Gimana adik-adik firmannya? Bagus ya? Tadi nggak ada yang ngantuk kan pas dengerin kakak-kakaknya cerita? Enggak dong, pasti masih pada semangat ya adik-adik. Semoga firman yang tadi kakak-kakaknya sudah ceritain boleh selalu adik-adik ingat dan lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya adik-adik. Oke. Nah adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Adik-adik, sekarang Kak Ilona mau menyampaikan beberapa pengumuman nih. Yang pertama, terima kasih karena adik-adik masih rajin mengikuti ibadah INPA walaupun masih secara online ya adik-adik. Mari kita berdoa supaya kondisinya segera membaik sehingga kita bisa secepatnya bertemu kembali. Nah, kemudian adik-adik,
Aktivitas yang tadi kakak-kakaknya berikan boleh adik-adik kerjakan ya di rumah. Kemudian adik-adik berikan kepada kakak-kakak lain yang nomornya ada di bawah video ini, atau mungkin boleh ke kakak-kakak lain yang nomornya adik-adik punya ya. Selanjutnya, untuk persembahan seperti biasa, boleh adik-adik gabungkan ke papa mama adik-adik ya, untuk disetorkan langsung ke rekening Majelis Jemaat Sebaot Bogor. Oke adik-adik, gak kerasa nih ibadah kita sebentar lagi selesai. Tapi minggu depan kita masih bertemu kembali ya adik-adik, walaupun masih secara online. Nah adik-adik, Kak Ilona mau ingatkan adik-adik untuk selalu berdoa, kemudian jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, makan makanan yang baik. Lalu adik-adik yang masih sekolah walaupun secara online harus tetap belajar dengan rajin ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian harus tetap dengerin apa kata mama papanya di rumah ya adik-adik. Oke adik-adik, pokoknya adik-adik harus tetap sehat, harus tetap semangat, harus tetap sukacita. Kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya apa yang telah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan selalu memberikan kami sukacita dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka kesabaran dalam mereka membesarkan kami. Kami ingin berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang sertai kami supaya kami dapat belajar dengan baik, belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik. Tuhan juga yang sertai Bapak dan Ibu guru kami supaya mereka boleh tetap dengan setia, dengan sabar mengajarkan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk negeri ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mau selalu sertai negeri ini, Tuhan yang mau selalu pulihkan negeri ini, Tuhan yang mau lindungi kami dari segala virus yang ada ya Tuhan. Sertai dan lindungi kami selalu ya Tuhan Yesus, berikan kami kesempatan untuk minggu depan kami boleh sama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.